Hari ini saya berangkat ke kebun untuk ambil kecombrang. Dengan kendaraan andalan yang saya banggakan, meskipun lebih sering makan lumpur daripada bensin. Tetap saja ia setia menemani karena jalan becek, saya pasang rantai roda biar gak selip. Maklum, jalannya licin, kadang sampai saya sendiri bingung. Ini saya yang mau ke kebun atau kebun yang mau narik saya balik. Beginilah keseruanku, pagi sudah di kebun, siang pulang, sore antar paket. Hidupku seperti sinetron, banyak episode, tapi tetap tayang tiap hari. Meski belum berkelimpahan harta, saya merasa cukup. Rezeki memang belum sebesar batang kecombrang yang mekar di depan mata. Tapi alhamdulillah, selalu di jalan untuk minum dan sedikit jajan buat pelepas lelah. Kadang saya mikir, siapa sih yang gak ingin berubah? Hidup rapi, kerja pakai sepatu, mengkilap dan dasi yang wangi toko. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau semua orang mengejar meja kantor dan AC dingin, terus siapa yang mau turun ke kebun? Siapa yang mau nanam kecombrang yang aromanya bikin masakan naik derajat? Di situ saya sadar setiap orang punya jalan suksesnya sendiri. Ada yang jalannya lewat gedung tinggi, ada yang lewat lumpur dan tanah merah seperti saya. Yang penting bukan bajunya, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan jujur, kerja keras dan tetap bisa tertawa meski kadang roda motor tenggelam setengah. Dan hari ini sambil memetik kecombrang satu persatu saya senyum sendiri karena saya tahu meski sederhana inilah hidupku dan saya bangga menjalaninya. Perjalanan belum selesai. Ternyata ini baru permulaan. Di sini saya harus super hati-hati. Soalnya jalannya licin kayak habis disabunin dan terjal pula. Salah injak sedikit, bisa-bisa saya bukan ke kebun tapi ke dasar jurang duluan. Motor si setia ini juga ngeden-ngeden tapi tetap maju. Rantai roda sampai bunyi krik krik krik. Tanda dia juga lagi berjuang bareng saya. Padahal kebun masih jauh, tapi namanya juga petik kecombrang. Kalau nggak disamperin, dia nggak bakal nyamperin balik. Di tengah jalan, saya cuma bisa bilang, ya Allah, kuatkanlah aku dan dayangku satu ini. Sambil ngelirik kondisi jalan yang makin lama makin gaya, kubangan di desa urus. Tapi demi kecombrang merah yang wangi dan segar itu, perjalanan tetap lanjut. Yang penting pelan-pelan, tahan napas, tahan selip, dan jangan lupa senyum biar nggak kelihatan panik. Perjalanan masih lanjut meski jalannya licin, dan saya cuma bisa merayap pelan-pelan kayak keong kurang tidur. Akhirnya saya sampai juga di bagian sungai. Kalau sudah sampai sini, artinya perjalanan baru setengah. Ya baru setengah, belum boleh senang dulu. Tapi tenang, saya nggak sendirian. Ada teman setia yang selalu menemani dari kebun sampai rumah, dari siang sampai malam. Walau dia nggak bisa ngomong, tapi semangatnya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan si kendaraan tua, pejuang lumpur ini. Kadang saya merasa, kalau dia bisa ngomong, pasti dia sudah protes. Bos, besok kita lewat jalan halus aja, ya. Di tengah perjalanan ini, saya selalu ingat satu hal. Perjuangan orang tua itu memang gak ada tandingannya. Ada pepatah Jawa bilang, sikil nggak endas, endas nggak sikil. Artinya kurang lebih, demi anak orang tua itu rela jungkir balik asal anaknya jadi orang baik. Harapan semua orang tua sama, anaknya tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah. Dan ya, sambil saya menerjang lumpur ini, saya cuma bisa bilang, semoga perjuangan hari ini besok jadi berkah. Yang penting jangan sampai jatuh ke kubangan itu aja dulu. Hehehe. Nah, akhirnya sampai juga di puncak. Begitu naik, langsung disambut pemandangan luas yang Masya Allah, indahnya. Rumput hijau sejauh mata memandang, angin sepoi-sepoi. Dan saya cuma bisa bilang dalam hati, capeknya tadi langsung hilang setengahnya lagi, ya masih nempel. Aman juga perjalanan jauh. Kan dari bawah tadi sudah ngos-ngosan, di sini saya berhenti sebentar buat tarik napas. Lalu saya lihat si kameramen di belakang. Dari tadi jalan kaki sambil rekam, kasihan juga. Kakinya hampir mirip shock breaker mau jebol. Akhirnya saya bilang, udah sini naik aja, sekalian ngetes motor tua ini. Kuat nggak bawa kita berdua? Mungkin dalam hati si motor mungkin kalau bisa berkata, ya Allah hujan apa lagi ini. Tapi begitulah perjalanan kebun. Capek iya, tapi suasana alamnya selalu bikin hati adem. Di puncak ini ada banyak cerita. Dulu sebelum saya sibuk kejar-kejaran sama kecombrang, saya pernah berkebun jeruk di sini. Masih ingat betul masa awal. Tatarukan dulu. Tempat ini ramai sekali, penuh suara petani yang saling sapa. Ada yang merumput, ada yang panen, ada juga yang cuma numpang cerita. Tapi itu dulu. Sekarang banyak dari mereka sudah balik kampung. Entah ikut keluarga, entah cari pekerjaan lain. Tinggal kenangan yang tersisa. Dan ya, saya sekarang cuma sedikit yang masih bertahan. Termasuk saja yang entah kuat atau keras kepala, pokoknya tetap di sini. Karena saya mikir, ini saya yang cinta kebun atau kebunnya yang belum rela ditinggal saya. Tapi begitulah hidup di kebun, meski sepi tetap ada damai. Dan meski berat, selalu ada cerita yang bikin senyum sendiri di jalan pulang. Nah, akhirnya mulai kelihatan juga gubuk cinta saya. Jalan becek, lumpur, mengintai, motor tua, ngos-ngosan. Tapi begitu atap gubuk tampak dari jauh, rasanya langsung bahagia. Kayak lihat rumah setelah sekian lama merantau. Disinilah dulu saya membangun semuanya dari nol. Tempat sederhana, tapi penuh cerita. Dari gubuk inilah saya mulai belajar jatuh bangun. Sampai akhirnya bisa jadi owner bunga kecombrang seperti sekarang. Kalau orang lain punya rumah masa depan, saya punya gubuk cinta. Tempat saya jatuh hati sama dunia kebun. Dan tempat saya bangkit setiap kali hampir menyerah. Walau cuma gubuk kecil, disinilah penyu besar itu tumbuh. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga sehat selalu dan panjang umur, rezeki yang barokah melimpah ruah.